Halo semua. Pada video-video sebelumnya, saya sudah membantah tuduhan teman-teman Muslim yang berkata bahwa umat Kristen menuhankan Nabi Isa. Saya sudah memberikan penjelasan dan bukti-bukti bahwa teman-teman salah alamat. Nabi Isa yang ada di dalam Al-Quran itu bukan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus bukan cucunya Imron yang lahir di bawah pohon korma. Oleh sebab itu, teman-teman yang Muslim tidak punya hak untuk mengkritik agama Kristen. Tetapi, karena masih banyak teman-teman Muslim yang ngotot bahwa Nabi Isa adalah Yesus, bahkan menunjukkan Al-Quran surah 4 ayat 157 untuk berkata bahwa Yesus Kristus tidak mati disalibkan, jadi pada video ini, saya sekali lagi menanggapi komentar teman-teman. Saya akan menunjukkan di mana letak kesalahan Al-Quran surah 4 ayat 157 jika Nabi Isa yang teman-teman maksud itu adalah Yesus Kristus. Selain itu, sehubungan dengan Paskah, saya akan memberikan penjelasan kepada teman-teman yang Muslim supaya teman-teman mengerti kenapa umat Kristen ngotot berkata bahwa Yesus mati disalibkan. Dan supaya teman-teman yang Muslim tidak berkata bahwa saya mengarang, pada video ini saya akan dibantu oleh Ustadz Menajem Ali. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, sekarang kita baca dulu Al-Quran surah 4 ayat 157, terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan dalam kurung kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak dalam kurung pula menyalibkannya. Tetapi dalam kurung yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang dalam kurung pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuhnya itu. Mereka benar-benar tidak tahu dalam kurung siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi, mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah, silakan teman-teman baca tafsir dari Kementerian Agama, Ibnu Katsir, atau tafsir dari sumber-sumber Muslim lainnya. Semuanya sepakat bahwa mereka yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Jadi, pada ayat ini, ada beberapa klaim yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, orang-orang Yahudi berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Yang kedua, Al-Quran menyatakan bahwa orang-orang Yahudi tidak membunuh Isa, tetapi membunuh orang lain yang serupa dengan Isa dengan cara disalibkan. Yang ketiga, orang-orang Yahudi selalu dalam keraguan tentang siapa yang dibunuh itu. Orang-orang Yahudi tidak yakin telah membunuhnya. Nah, supaya teman-teman tidak berkata bahwa saya salah menafsirkan Al-Quran, sekarang kita bertanya kepada Ustadz Menajem Ali ya. Pak Ustadz, tolong dijelaskan secara singkat apa yang tertulis di dalam Al-Quran surah 4 ayat 157. Jadi ayat ini berkaitan dengan sesungguhnya, ini pernyataan kaum Yahudi, inna qatalna, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Pernyataan ini secara umum, mereka tidak membunuhnya. Kemudian ditegaskan lebih detail. Wa ma salabuhu, dan tidak membunuhnya dalam pengertian dibunuh di atas kayu salib. Jadi yang pertama wa ma qataluhu itu bermakna umum, tidak terbunuh. Wa ma salabuhu lebih khusus lagi, tidak terbunuh dengan cara disalib. Jadi dua hal ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ini. Walakin syubbiha lahum, tetapi Allah telah menyerupakan orang yang ada di kayu salib itu. Bukan Isa Al-Masih. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min. Dan sesungguhnya orang-orang yang berikhtilaf, berselisih mengenai siapa yang disalib itu benar-benar
dalam keraguan. Malahum bihi min ilmin illa tiba'adzan. Sesungguhnya mereka itu hanya mengikuti angan-angan belaka. Wa ma qataluhu yaqina. Dan mereka sebenarnya tidak membunuh dengan cara yakin. Tapi kita sama-sama sepakat dengan agama saudara kita. Ada orang yang memang disalib. Ada. Dan peristiwa itu sejarah. Cuma kita berbeda. Berbeda apa? Kalau kita meyakini itu bukan Nabi Isa, tapi mereka meyakini itu adalah Isa. Nah itu. Memang ada peristiwa pembunuhan, bahkan pembunuhan dengan cara disalib. Cuma masalahnya, Quran itu mengkritik siapa yang disalib itu. Itu yang berbeda. Jadi Yahudi mengakui bahwa memang ada orang yang disalib itu. Kristen pun, agama Kristen mengakui memang ada peristiwa penyaliban itu. Dan Islam pun mengakui ada orang yang disalibkan itu. Berarti tiga agama ini sama-sama sepakat. Memang ada peristiwa penyaliban itu. Itulah sebabnya gambar itu jelas-jelas. Memang ada orang yang disalibkan. Dan memang ada peristiwa penyaliban. Cuma masalahnya siapa yang disalibkan ini berbeda. Quran mengatakan wama qataluhu wama sholabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Berarti siapa yang disalibkan itu? Disinilah ada tiga perbedaan pandangan. Kalau dalam keyakinan agama Yahudi, dia yang disalib itu bukan Al-Masih. Berarti mereka sampai hari ini menunggu Al-Masih yang betul. Tapi nggak datang-datang. Nggak tahu siapa nanti yang datang. Pokoknya sampai hari ini mereka menunggu itu Al-Masih. Tapi yang disalib itu bukan Al-Masih. Mereka mengingkari itu. Ini keyakinan Yahudi. Keyakinan yang kedua, dia yang disalib itu bukan Isa Al-Masih. Nah, itu keyakinan kita, Muslim. Dia yang disalib itu bukan Isa Al-Masih. Berarti yang disalib itu memang bukan Isa. Sampai hari ini beliau masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Bukan mati. Dan keyakinan yang ketiga, dia yang disalib itu Isa Al-Masih. Nah, ini keyakinan Nasrani. Ini detailnya yang berbeda. Detailnya yang berbeda. Kita bisa buktikan tidak bahwa itu memang bukan Isa? Kita bisa buktikan itu. Tinggal masalahnya ada kesepakatan di antara kita dengan Yahudi itu. Ada kesepakatan di antara kita dengan Yahudi itu. Dalam hal apa? Bahwa yang disalibkan itu bukan Al-Masih. Bukan Al-Masih. Cuma kita meyakini itu bukan Isa Al-Masih. Orang Yahudi mengaku itu Isa itu tadi. Oke, jelas ya. Saya tidak salah tafsir. Al-Quran menyatakan, yang pertama, orang-orang Yahudi berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Yang kedua, Al-Quran menyatakan bahwa orang-orang Yahudi tidak membunuh Isa, tetapi membunuh orang lain yang serupa dengan Isa dengan cara disalibkan. Yang ketiga, orang-orang Yahudi selalu dalam keraguan tentang siapa yang dibunuh itu, dan orang-orang Yahudi tidak yakin telah membunuhnya. Nah, supaya tidak berlama-lama, saya langsung aja menunjukkan bahwa ketiga pernyataan Al-Quran itu, tiga-tiganya salah semua. Yang pertama, tidak ada orang-orang Yahudi yang berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Yang kedua, tidak ada orang Yahudi yang menyalibkan, karena yang menyalibkan adalah orang Romawi. Yang ketiga, tidak ada orang Yahudi yang ragu siapa yang disalibkan, dan tidak ada orang Yahudi yang tidak yakin telah membunuh Yesus. Nah, untuk membuktikan apa yang saya katakan, kita minta Ustadz Menachem Ali untuk membacakan apa yang ada di dalam Talmud. Talmud adalah kitabnya orang Yahudi. Silakan perhatikan, apakah ada pengakuan dari orang Yahudi di dalam Talmud bahwa mereka membunuh Yesus? Di dalam Talmud Bavli, Juz Nezikin, kerugian, Traktat Sanhedrin, ayatnya 43a disebutkan begini. Pada sabat perayaan Paskah. Nah, pada sabat perayaan Paskah, Yesus orang Nazaret digantung di kayu salib.
Jadi mereka itu betul-betul tahu secara lahiriah saja bahwa ini orang mempraktekkan sihir dan nanti akan digantung. Dan ternyata ketika digantung, memang betul-betul digantung di kayu salib itu. Sehingga semakin dikuatkan iman mereka, karena Taurat mengatakan kalau orang itu mati, dihukum mati di kayu salib, itu adalah orang jahat. Berarti orang jahat saja sudah seperti itu, apalagi mengaku nabi. Tidak mungkin seorang nabi mati di kayu salib. Tidak mungkin seorang Mesias mati di kayu salib. Itu menurut keyakinan Yahudi. Nah, kita tahu dari perspektif ini. Nah, bagaimana? Apakah ada orang Yahudi yang berkata, kami telah membunuh Al-Masih? Enggak ada. Apakah ada orang Yahudi yang menyalibkan? Enggak ada. Apakah ada orang Yahudi yang ragu siapa yang disalibkan? Enggak ada. Jadi 3 hal yang dikatakan oleh Al-Quran surah 4 ayat 157 tentang orang Yahudi, salah semua. Orang Yahudi dan Kristen sama-sama sepakat bahwa yang disalibkan adalah Yesus orang Nazaret. Orang Yahudi dan Kristen sama-sama sepakat bahwa yang menyalibkan Yesus orang Nazaret itu adalah orang Romawi. Dan tidak ada orang Yahudi dan Kristen yang ragu atau tidak yakin bahwa yang disalibkan adalah Yesus orang Nazaret. Satu-satunya kelompok orang yang bingung, yang ragu, tidak yakin siapa yang disalibkan adalah Muslim. Nggak percaya? Coba kita tanyakan lagi kepada Ustadz Menacem Aliyah. Pak Ustadz, apakah umat Muslim yakin siapa yang disalibkan menggantikan Yesus? Memang ada riwayat, tapi riwayat ini diperselisihkan di antara para ulama. Di antara para ulama berselisihkan. Bahkan namanya siapa yang menggantikan itu juga diperselisihkan. Artinya bukan mencapai derajat mutawatir. Tidak mencapai derajat mutawatir. Dan apalagi kalau kita hubungkan dengan dokumen-dokumen ini, orang yang mati di kayu salib itu tidak benar. Artinya itu sebagai hukuman yang sangat luar biasa. Dan itu sebagai bentuk penghinaan, hukuman itu. Apalagi tanpa khitona tadi. Khitona itu artinya apa? Tanpa sesuatu. Helai kain pun yang melekat itu. Dan itu saya kira tidak mungkin Allah menggantikan dengan cara menggantikan dari antara para muridnya dan dianggap sebagai orang yang saleh. Sangat tidak mungkin. Itulah sebabnya kemudian ada yang namanya Injil Barnabas yang menyebutkan sang pengkhianat itu yang justru yang diubah wajahnya kemudian sama dengan Nabi Isa. Nah, cuma sampai hari ini yang namanya Injil Barnabas yang berbahasa Aram masih di close, tidak dibuka. Dan itu yang kemudian disebut sebagai The Gospel of Turkey. Ya, yang ada yang kita bisa baca itu hanya terjemahan versi bahasa Latin maupun bahasa Spanyol. Dan itu abad ke-16. Tetapi ketika dihubungkan dengan The Gospel of Turkey, itu intinya sama. The Gospel of Turkey itu abad ke-4. Oke, jelas ya? Satu-satunya kelompok orang yang tidak sepakat siapa yang disalibkan adalah Muslim. Dan satu-satunya kelompok orang yang berkata bahwa orang Yahudi mengaku telah membunuh Al-Masih juga hanya Muslim karena tertulis begitu di dalam Al-Quran. Padahal faktanya tidak ada orang Yahudi di dunia ini yang mengaku telah membunuh Al-Masih. Tadi teman-teman juga udah dengar ya dari Ustadz Menacem Ali, Injil Barnabas atau The Gospel of Turkey itu berasal dari abad ke-4. Nah, sekarang ini tahun 2020 Masehi kan? Teman-teman tahu gak artinya tahun Masehi itu apaan? Tahun Masehi itu adalah tahun yang dihitung mulai dari kelahiran Mesias, dihitung dari kelahiran Yesus Kristus. Jadi, peristiwa Yesus disalibkan itu kira-kira pada tahun 33. Dan Injil Barnabas ditulis kira-kira 300 tahun setelah penyaliban Yesus. Nah, dengan jarak 300 tahun ini, menurut teman-teman, penulis Injil Barnabas adalah saksi mata peristiwa penyaliban Yesus atau bukan? Bukan kan? Nah, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes
adalah kitab-kitab yang ditulis oleh 4 orang yang berbeda untuk gereja pada saat itu, pada abad pertama. Kitab-kitab itu isinya adalah biografi tentang Yesus Kristus ketika semua saksi mata penyaliban Yesus yang lain masih hidup. Kalau keempat Injil itu tidak menulis kesaksian yang benar tentang penyaliban Yesus, orang Yahudi pasti sudah menulisnya di dalam Talmud. Dan teman-teman sudah mendengar sendiri dari Ustadz Menachem Ali bahwa Talmud pun memberikan kesaksian yang sama. Yesus orang Nazaret itu mati disalibkan. Apakah teman-teman masih mau berkata bahwa Al-Quran yang ditulis oleh orang Arab 600 tahun setelah peristiwa penyaliban Yesus lebih tahu tentang apa yang terjadi daripada orang Yahudi dan Kristen? Al-Quran bahkan gak tahu bahwa yang melakukan praktek penyaliban adalah orang Romawi, bukan orang Yahudi. Nah, banyak teman-teman Muslim yang memberikan pertanyaan, mana kitab Injil Yesus yang asli? Ini sebenarnya adalah pertanyaan yang lucu, karena teman-teman tidak tahu apa itu Injil. Pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa teman-teman berpikir bahwa Yesus adalah tukang jualan buku yang turun gedebuk dari langit. Baca Injil, cuma 50.000 rupiah, beli 2 gratis 1. Ini Injil yang asli loh bu, baru turun gedebuk dari langit. Begini guys, Yesus bukan tukang jualan buku. Dan Injil itu bukan buku yang turun gedebuk dari langit. Injil itu artinya adalah kabar baik. Dan berita tentang penyaliban Yesus itulah Injil yang asli. Kabar baik yang asli. Nah, pasti teman-teman mau bertanya, kenapa orang Kristen ngotot bahwa Yesus mati disalibkan? Bahkan berkata bahwa kematian Yesus adalah kabar baik. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, yuk kita dengar dulu penjelasan dari Ustadz Menachem Ali, kenapa umat Muslim ngotot bahwa Yesus tidak mati disalibkan. Tidak mungkin Nabi itu Nabi benar, apalagi Nabi Isa itu Nabi yang salih, Nabi yang betul, dihukum mati bahkan dengan cara tanpa sehelai kain pun. Itu naif di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran saja memerintahkan kita untuk menutup aurat. Ini Nabi, auratnya tidak tertutup. Itu sebuah kecelakaan itu. Itulah sebabnya Quran membantah. Dan teksnya memang terbukti, disebut hitona. Jadi pengakuan Islam lebih rasional sebetulnya daripada pengakuan orang-orang Nasrani. Nah, jadi umat Muslim tidak bisa menerima kenapa Yesus mati disalibkan karena tidak mengerti kenapa orang baik kok matinya tragis sekali seperti orang jahat. Betul ya? Jadi sekarang saya mau jelaskan begini. Kabar baik tentang Yesus itu tidak selesai sampai Yesus disalibkan. Setelah Yesus disalibkan, dia bangkit dari kematian dan hidup abadi. Yuk sekarang kita dengar dari Ustadz Menachem Ali, sebenarnya apa sih yang dipercaya oleh umat Kristen? Pak Ustadz, sebenarnya apa sih yang dipercaya oleh umat Kristen? Apakah peristiwa penyaliban Yesus berakhir sampai kematian Yesus atau ada kelanjutannya? Apakah Yesus bangkit dari kematian? Sebetulnya hari Ahad atau hari Minggu menurut mereka ini ada rangkaian dengan hari Jumat kemarin. Jadi hari Jumat itu adalah hari peristiwa penyaliban. Sedangkan hari Ahad ini diperingati sebagai hari kebangkitan. Jadi mereka ada keyakinan sosok manusia yang bernama Isa Al-Masih itu betul-betul telah disalibkan pada hari Jumat dan menjelang maghrib, karena menjelang maghrib itu adalah hari besar bagi kaum Yahudi yang disebut sebagai hari Sabat, maka tidak boleh mayat itu tergantung di kayu salib karena itu akan menajiskan tanah Israel. Maka sebagai konsekuensinya
mayat yang tergantung di kayu salib itu harus segera dikubur sebelum maghrib tiba. Dan menurut keyakinan saudara kita yang menganut ajaran Nasrani, hari ini, hari Ahad, menjelang subuh seperti ini, Kristus telah dibangkitkan. Jelas ya. Alkitab mencatat bahwa Yesus mati disalibkan pada saat Paskah dan kemudian bangkit dari kematian. Ini adalah kabar baiknya. Ini adalah Injil yang asli, yaitu Yesus Kristus bangkit dari kematian. Nah, kenapa Yesus bangkit dari kematian adalah kabar baik? Karena kita semua pasti mati, dan kebangkitan Yesus adalah satu-satunya harapan supaya kita bisa bangkit dari kematian dan hidup abadi seperti Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian dan hidup abadi, maka tidak ada satu orang pun yang bangkit dari kematian dan hidup abadi. Yang artinya, kamu semua akan mati dan binasa selama-lamanya. Nah, tadi kita udah dengar dari Ustadz Menacem Ali bahwa Yesus disalibkan pada saat perayaan Paskah. Apa sih sebenarnya Paskah? Kristen merayakan Paskah, Yahudi merayakan Paskah, tapi Muslim tidak merayakan Paskah. Jadi sekarang saya akan menjelaskan Paskah sesederhana mungkin untuk teman-teman yang Muslim. Paskah bagi Kristen adalah peringatan peristiwa kematian Yesus. Dan hari kematian Yesus pada saat itu bertepatan dengan Paskah Yahudi. Paskah bagi Yahudi adalah peringatan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh Musa. Untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Yahweh, ilahnya Musa, menurunkan 10 tulah. Dan tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung. Semua anak pertama di tanah Mesir mati. Mulai dari anak pertama Firaun sampai anak pertama segala ternak yang ada di Mesir. Namun, sebelum tulah ke-10 itu datang, Yahweh memberikan perintah melalui Musa supaya setiap rumah tangga di Israel menyembelih anak domba jantan yang tidak bercacat celah. Darah anak domba jantan itu harus dioleskan pada kanan, kiri, dan atas pintu rumah. Dan dagingnya harus dimakan pada malam itu juga, supaya kematian anak sulung tidak menimpa isi rumah yang diolesi darah anak domba itu. Setelah itu terjadilah seluruh anak pertama di tanah Mesir meninggal, kecuali rumah-rumah yang diolesi darah anak domba. Nah, anak domba inilah yang disebut dengan domba Paskah. Dan jauh sebelum peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu, peristiwa Paskah sudah ada, namun belum disebut Paskah. Dan teman-teman yang Muslim sebenarnya tahu peristiwa ini, yaitu peristiwa ketika Abraham tidak jadi mengorbankan anaknya. Siapa anak yang hampir dikorbankan sebenarnya bukan tema utama di dalam cerita itu. Tema utama di dalam cerita itu adalah dombanya yang menggantikan anak Abraham. Anak Abraham yang seharusnya disembelih tidak jadi disembelih karena ada domba yang menggantikan anak itu disembelih. Nah, teman-teman yang Muslim merayakan peristiwa itu dengan sebutan Idul Adha kan? Tapi teman-teman nggak tahu kan kenapa mengorbankan binatang? Cuma ikut-ikutan Abraham kan, tanpa tahu apa maknanya. Jadi sekarang saya kasih tahu ya, Idul Adha adalah nubuat tentang Yesus Kristus. Yesus adalah kurban Idul Adha itu, dan kita adalah anak Abraham yang tidak jadi disembelih itu. Kita semua adalah orang-orang yang sudah pasti akan mati, pasti akan binasa. Tetapi karena Yesus menjadi kurban Idul Adha untuk menggantikan kita, kita tidak jadi binasa, bahkan akan memperoleh hidup abadi. Seperti domba yang menggantikan anaknya Abraham yang seharusnya disembelih. Yesus Kristus adalah anak domba Paskah yang sempurna, kurban Idul Adha yang dari Tuhan, yang tidak bercacat celah, yang disembelih untuk keselamatan kita semua. Dia memberikan darahnya kepada kita
supaya nanti kita akan bangkit dari kematian dan hidup abadi seperti Dia dan bersama-sama dengan Dia, karena Dia bangkit dari kematian dan hidup abadi. Nah, kalau Yesus tidak mati disalibkan bagaimana? Jawabannya, sama seperti kalau tidak ada domba yang menggantikan anaknya Abraham bagaimana? Ya, anak itu akan mati, disembelih. Kalau Yesus tidak mati disalibkan, kita semua akan binasa di dalam kematian kita. Paham ya? Jadi, inilah makna Paskah dan kabar baik tentang Yesus, yaitu Yesus Kristus bangkit dari kematian dan hidup abadi. Dan kita semua yang percaya kepadanya akan bangkit dan hidup abadi bersama-sama dengan Yesus. Nah, saya sudah memberikan bukti-bukti bahwa kematian Yesus di salib adalah fakta sejarah. Saya juga sudah memberitahukan bahwa makna kematian Yesus adalah kurban Idul Adha bagi kamu. Saya sudah memberitahukan Injil yang asli, kabar baik yang asli, yaitu Yesus Kristus bangkit dari kematian dan hidup abadi. Supaya kamu yang percaya juga akan bangkit dari kematian dan hidup abadi bersama-sama dengan Dia. Dan saya juga sudah membuktikan bahwa Al-Quran surah 4 ayat 157 itu salah alamat. Jadi, kematian dan kebangkitan Yesus sebagai kurban Idul Adha bagi kamu adalah fakta sejarah. Pertanyaannya adalah, apakah kamu mau menerima Yesus Kristus sebagai kurban Idul Adha bagi kamu, atau kamu mau menolaknya? Kalau kamu jadi anak Abraham yang akan disembelih itu, lalu Tuhan menyediakan domba sebagai kurban untuk menggantikan kamu mau berterima kasih dan menerima domba yang menggantikan kamu disembelih, atau kamu mau berkata kepada Bapak Abraham, "Beh, katanya lu nabi, katanya lu mau sembelih gue. Kok lu ambil domba yang bagus itu untuk menggantikan gue? Lu kok kejam banget sih sama domba? Lu gak masuk akal. Udah buruan sembelih gue. Gue gak mau kematian gue digantikan oleh domba yang bagus itu." Coba teman-teman ingat-ingat. Apakah Nabi Ibrahim dan anaknya menolak kurban pengganti yang disediakan oleh Tuhan? Enggak kan? Nah, seperti domba kurban itu menyelamatkan anak Abraham dari kematian, Yesus Kristus menyelamatkan kamu dari kebinasaan abadi. Sekarang bagaimana? Kamu mau menerima Yesus sebagai kurban Idul Adha bagi kamu, atau kamu mau menolaknya? Nah, kalau kamu mau menerima Yesus Kristus sebagai kurban Idul Adha bagi kamu, ikuti doa ini sekarang ya. Terima kasih Yesus atas pengorbananmu di atas kayu salib. Sekarang, aku menerimamu sebagai kurban Idul Adha untuk menggantikan aku. Dan aku mau mengikutimu supaya aku juga bangkit dari kematian dan hidup abadi seperti kamu. Sekarang, Engkau adalah satu-satunya penguasa di dalam hidupku. Amin. Nah, buat teman-teman yang baru menerima Yesus Kristus, saya mau mengucapkan selamat Idul Adha. Kalau keadaan sudah memungkinkan, cari gereja terdekat dan katakan bahwa kamu mau ikut perjamuan kudus dan dibaptis. Oke, sekian video kali ini. Selamat Paskah bagi semua yang telah menerima Yesus Kristus sebagai kurban Paskah.坦然无惧，我来到施恩的宝座前，将你的名所当得的荣耀归给你。凡亲近你的必须借着血的献祭，你只一次献上自己，成就我到底。
我怎么会不配当你的儿女？你消灭了我的罪孽，你是我的剑，慈爱和怜悯，你全心听我的声音。主，你像我样怜安慰和帮助，将平安充满我的心。主，你保护我，保护我性命，至高者你建立我心。Yeah, come on. 坦然无惧，我来到世人的宝座前，将你的名所当的荣耀归给你，凡亲近你的必须，借着血的献祭。哦，你只一次献上自己，拯救我到底。我怎么会不配当你的儿女？你赦免了我的罪孽，你是我的剑，慈爱和怜悯，你全心听我的声音。主，你像我样怜安慰和帮助，将平安充满我